Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Advin Syakira Harun dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kolonialisme dan imperialisme yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama ada Portugis. Mulanya, Portugis memang sudah mempunyai jaringan perdagangan yang besar di Malaka. Namun, Alfonso de Albuquerque mengirim ekspedisi yang dipimpin oleh Antonio de Abreu untuk mencari daerah kaya rempah-rempah di Nusantara. Mereka pun menemukannya, yaitu di Maluku. Portugis kemudian meminta izin dan membangun kerjasama dengan kerajaan-kerajaan di Maluku. Salah satunya yaitu Kerajaan Ternate. Mereka pun diterima dan memiliki hubungan yang baik hingga akhirnya retak karena Portugis justru melanggar kesepakatan dan menerapkan sistem monopoli perdagangan yang tidak sehat. Rakyat Maluku di bawah pimpinan Sultan Ba'abullah pun melakukan perlawanan dan berhasil menaklukkan Portugis pada tahun 1584. Yang kedua ada negara Spanyol. Masa penjajahan Spanyol berlangsung cukup singkat. Kedatangan Spanyol rupanya mengusik Portugis karena mengancam penguasaan bisnis di Indonesia. Padahal mereka memiliki wilayah jajahan dan sekutu yang berbeda. Akhirnya perlawanan antara kedua penjajah pun terjadi. Mereka akhirnya berdamai melalui perjanjian Saragossa pada tahun 1529. Menurut perjanjian tersebut, Spanyol harus meninggalkan Maluku dan boleh mengambil kekuasaan ke utara Indonesia, yaitu Filipina. Sementara Portugis tetap berada di Maluku. Akhirnya negara yang pernah menjajah Indonesia itu pun harus angkat kaki dari Nusantara. Yang ketiga ada Belanda. Alasan utama penjajahan Belanda adalah untuk menguasai wilayah penghasil rempah-rempah. Belanda pun mengalahkan Portugis dan membangun bisnis mereka di dalam negeri melalui perusahaan dagang mereka, yaitu VOC pada tahun 1602. Belanda tidak hanya memanfaatkan Indonesia dengan menguasai sumber daya alam, namun juga sumber daya manusia untuk berperang. Salah satu kebijakan Belanda yang sangat membuat rakyat Indonesia menderita adalah Kulturstelsel atau sistem tanam paksa. Kebijakan ini berisi aturan penguasaan tanah, pekerja, hingga hasil panen rakyat untuk Belanda. Tak heran banyak bentuk perlawanan dari rakyat kepada para penjajah Belanda, namun kerap kali gagal. Bahkan dominasi Belanda di Indonesia bisa mengalahkan penjajah lain yang juga sempat datang ke Nusantara. Masa penjajahan Belanda baru berakhir setelah kalah dari Jepang dalam rangkaian Perang Dunia Kedua. Jepang pun mengambil alih kekuasaan di Indonesia. Selanjutnya ada Prancis. Prancis menjadi negara yang pernah menjajah Indonesia ketika VOC Belanda mengalami krisis. Hal ini membuat Prancis sempat menguasai Nusantara. Raja Prancis yaitu Louis Napoleon menunjuk Marsekal Willem Daendels menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1808. Masa kepemimpinan Daendels sangat kejam, sampai mendapat berbagai kecaman. Salah satunya yaitu membangun jalan dari Anyar sampai Panarukan. Akhirnya ia digantikan oleh John William Johnson. Namun masa penjajahan Prancis tidak lama, sebab para penjajah dari Inggris berhasil mengalahkan Prancis pada tahun 1811. Prancis pun harus menyerahkan kekuasaan di Batavia kepada Inggris. Selanjutnya ada Inggris. Inggris melalui Stamford Raffles mulai menata Indonesia. Inggris menghapus sistem monopoli perdagangan yang pernah diterapkan Belanda. Begitu juga dengan sistem tanam paksa dan menggunakan sistem yang lebih adil. Raffles bahkan menunjuk bupati lokal menjadi bagian dari pemerintah, lalu melahirkan sistem sewa tanah. Selanjutnya negara Eropa itu membagi kewilayahan di Pulau Jawa. Namun belum rampung penataan itu, Belanda kembali datang. Terakhir ada Jepang. Usai kekalahan di rangkaian Perang Dunia Kedua, Belanda pun angkat kaki dari Indonesia. Jepang kemudian mengambil alih dan berjanji akan memerdekakan Indonesia. Nyatanya Jepang justru menjajah Indonesia selama 3,5 tahun. Kendati singkat, namun kekejamannya tidak kalah dari Belanda. Jepang bahkan menerapkan sistem kerja paksa alias Romusha terhadap rakyat Indonesia. Selain itu, Jepang juga membangun organisasi militer dan memaksa rakyat untuk ikut agar bisa menjadi sumber daya perang melawan Amerika Serikat dan sekutunya di Perang Dunia Kedua. Negara yang pernah menjajah Indonesia ini akhirnya angkat kaki setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh Amerika Serikat pada 15 Agustus 1945.
Momen ini digunakan oleh para pejuang Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.